Jalan terjal Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dalam Pilkada Jakarta. Itulah tajuk yang ingin saya tawarkan dalam diskusi kita kali ini. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk memperkaya perspektif kita dengan menawarkan pandangan alternatif untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di era Indonesia kontemporer. Teman-teman, apakah pilihan sadar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memberi tiket kepada Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa itu sudah tepat? Apakah Andika Perkasa akan melenggang dengan nyaman ketika ia secara pasti sudah memiliki tiket untuk maju dalam Pilkada Jakarta? Apakah kita harus mengatakan ada jalan terjal yang harus dilalui oleh seorang Andika Perkasa? Dalam konteks ini, saya ingin mengajak kita mempertimbangkan sebuah perspektif filsafat yang dikembangkan oleh seorang Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dalam banyak catatan dan referensi filsafat sering disebut sebagai seorang filsuf yang unik, karena banyak filsuf ketika menuangkan gagasannya selalu bertolak dari the other atau orang lain atau realitas di luar subjek yang berpikir. Tetapi di tangan seorang Paul Ricoeur yang menantang agar kita memulai segala sesuatu, membaca realitas dengan memulai dari si subjek yang berpikir, si subjek yang memahami. Mengapa? Karena bagi seorang Paul Ricoeur, kita sebagai pembaca realitas atau sebagai pihak yang ingin memahami realitas, seringkali kita salah dalam memahami dan membaca realitas. Itulah salah satu kekuatan dari pemikiran filsafat seorang Paul Ricoeur. Ia misalnya menawarkan apa yang sering ia sebut dalam beberapa literatur yang ia tulis dengan puncak dari usaha memahami itu adalah mencapai self-understanding atau self-consciousness. Seorang yang dikatakan berhasil memahami realitas di luar dirinya adalah ketika orang itu mampu mencapai pengertian dan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Berdasarkan catatan itu, saya ingin mengajak kita berdiskusi tentang fenomena Pilkada Jakarta dengan merujuk salah satu gagasan bernas dari seorang Paul Ricoeur ketika ia menulis sebuah buku dan pemikiran tentang kritik ideologi. Menurutnya, ideologi adalah seperangkat keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau komunitas untuk memastikan hidup komunitas itu betul-betul hidup yang dibangun dengan kesadaran. Hidup yang dijalani oleh seseorang atau komunitas betul-betul adalah hidup yang dibangun oleh seperangkat ide yang ideal yang diyakini sebagai benar. Harapannya, seseorang atau komunitas tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam sudut pandang dan pemikiran. Ia tetap ingin bertahan dengan apa yang dipegangnya sebagai benar, dan atas kebenaran yang ia yakini, ia rela dan berjuang untuk nilai-nilai luhur dan mulia yang ia pegang itu. Tetapi Paul Ricoeur juga mengajak kita untuk mempertimbangkan bahwa setiap kita bicara tentang ideologi,
maka ada dua dimensi ideologi, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Ketika kita bicara tentang struktur atas, itu menunjuk pada level pemimpin dalam sebuah entitas sosial, misalnya masyarakat atau entitas politik seperti partai politik. Struktur atas itu berarti elit yang menggerakkan roda bagi bekerjanya sebuah entitas sosial dan entitas politik seperti partai politik. Sementara ketika kita bicara tentang struktur bawah, maka hal itu menyangkut tentang massa dari orang-orang yang mengusung, yang ikut serta mendukung sebuah ideologi tertentu. Ia adalah rakyat yang berada di bawah. Dia adalah massa yang ikut serta ingin diraih simpatinya dalam rangka memastikan bahwa hidup sebuah institusi politik seperti partai politik itu benar-benar beroleh dukungan dari realitas sosial yang ada di sekitar mereka. Karena struktur atas tanpa struktur bawah sesungguhnya tidak pernah akan ada partai politik yang benar-benar real dan nyata sebagai bagian dari perjalanan sebuah peradaban masyarakat. Berdasarkan itu, teman-teman, saya kemudian menawarkan sebuah gagasan bahwa Andika Perkasa ketika menjadi seorang yang memiliki tiket dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk maju dalam Pilkada Jakarta, sesungguhnya ia adalah orang yang di satu sisi kita yakin dengan deretan prestasi yang mumpuni, dia punya ideologi atau kepentingan tertentu. Dia punya keyakinan yang membuatnya tetap kekeh dan ingin bertahan dengan nilai-nilai luhur dan mulia yang menjadi perjuangannya. Tetapi dia tahu bahwa ketika ia memiliki tiket untuk maju dalam Pilkada Jakarta, ia sesungguhnya sadar bahwa tiket itu bukan tiket gratis. Ia mendapat dukungan dari struktur atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tidak ada tiket gratis. Karena itu, ia harus menunjukkan loyalitas pada elit partai. Dia harus mempertimbangkan suara elit partai. Dan kita tahu bahwa suara partai manapun, sekalipun itu terkesan satu suara, homogen, tetapi sebetulnya setiap orang, insan dari kader partai tertentu seperti PDIP tidak pernah satu pemikiran. Karena itu, kecakapan dari seorang Andika Perkasa akan memastikan bahwa ia menjadi seorang bagian dari elit partai PDI Perjuangan yang ingin menempatkan diri di tengah kepentingan-kepentingan elit partai yang beragam itu. Yang kedua, tugas dari seorang Andika Perkasa tentu tidak mudah, karena ia juga perlu mendulang suara dari struktur bawah. Kita tahu bahwa Pilkada Jakarta itu tidak pernah berpihak pada PDI Perjuangan. Tugasnya tentu berat karena ia harus memastikan bahwa jaring sosial, modal sosial yang ia miliki itu mampu dikapitalisasinya untuk menangguk suara yang banyak, simpatik yang banyak dari struktur bawah, yaitu rakyat Jakarta yang akan dipimpinnya untuk melihat bahwa ia adalah seorang figur pemimpin yang pantas, yang cakap, yang layak untuk memimpin mereka di periode mendatang. Karena itu, kita menawarkan gagasan kepada Andika Perkasa. Anda punya keyakinan tentang ide-ide dasar yang Anda yakini itu sebagai nilai mulia dan luhur yang ingin diperjuangkan.
Itulah ideologi seorang Andika Perkasa. Belajar dari seorang Joko Widodo, kita belajar bahwa Joko Widodo dalam periode kepemimpinannya selama 2 kali memimpin Indonesia, yang selalu ia gumuli, yang selalu ia anggap sebagai lawan tanding yang sangat keras, itu adalah elit-elit partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu, Andika Perkasa, tantangan saudara sangat berat, karena saudara tidak hanya ingin mendulang suara dalam Pilkada Jakarta, yaitu struktur bawah yang hendak dipancing simpatik dari tawaran program saudara, sehingga mereka mendukung saudara untuk menjadi pemimpin Jakarta. Tetapi saudara harus mampu membuktikan diri di tengah elit partai yang mendukung saudara, bahwa saudara punya sesuatu yang membuat saudara tetap menjadi pemimpin di hati rakyat, dan menjadi seorang pemimpin yang bernyali kuat dengan deretan ide-ide yang ada dalam ideologi yang saudara perjuangkan. Jadilah seorang calon pemimpin yang tidak hanya menyuarakan suara elit, tetapi saudara harus punya sesuatu yang menjadi kekasan agar saudara diperhitungkan sebagai pemimpin. Bukan hanya ingin menyenangkan elit partai, tetapi betul-betul saudara memperjuangkan kepentingan rakyat yang adalah bagian dari amanah yang saudara ingin raih dan dapatkan ketika berjuang dalam Pilkada Jakarta. Saya malah ingin menantang saudara. Elit partai jangan-jangan akan selalu mengganggu saudara ketika saudara menjadi pemimpin di Jakarta. Jangan-jangan elit PDI Perjuangan itu lawan tanding saudara, yang akan selalu mengganggu apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara perjuangkan, apa yang saudara ingin raih ketika berkontestasi di Jakarta. Nah, disinilah ujian dari seorang Andika Perkasa. Apakah ia menjadi seorang pemimpin yang punya nyali, dan karena itu punya ideologi, dan jangan pernah takut kalau saudara harus berbeda dengan elit partai yang mengusung saudara. Bila perlu, saudara menjadi Joko Widodo yang baru.